Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-12 dan insyaallah sesi yang terakhir dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf. Baik. Kita sudah menyelesaikan 5 pembahasan tentang mansubat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ke-6, al-hal, dan yang ke-7 nanti at-tamyiz. Ya, dua ini ada kemiripan ya, hal dan apa? Tamyiz. Ya, nanti kita akan bedakan antara keduanya. Baik, al-halu diikuti al-halu. Al-halu at-ta'rif al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Itu in bahama dari infa'ala. Infa'ala, imbahama. Ketika disambung dikatakan liman ba'ama, liman bahama. Baik, saya ulangi. Al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Aksamuhu mufradun shibhu jumlatin, jumlatun shibhu jumlatin, mufradun ra'aitu syamsa syati'atan, jumlatun ismiyatun ja'a zaidun wajhuhu mustanirun, fi'liyatun ja'a ahmadu yadhaku, shibhu jumlatin ra'aitul usfura fawqa syajarati, sahibul hali minal fa'ili ja'a zaidun rakiban, min naibil fa'ili sumi'al khabaru sarran, minal maf'uli bihi ra'aitul qamara muniran, minal khabari hadha ba'li syaykhan, minal majruri bil harfi marartu bi Muhammadin jalisan, minal majruri bil mudhafi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, syurutul hali nakiratun ba'da tamamil kalami, sahibuha ma'rifatun mushtaqqatun muntaqilatun la takunu mulazimatan li sahibiha. Baik, ini pembahasan tentang al-hal. Apa itu al-hal? Ya, al-hal sebenarnya bahasa Indonesia ya. Hal artinya apa? Keadaan. Iya. Baik. Al-hal kalau definisinya al-ismul mansub, isim yang mansub. Jadi hal itu selalu isim. Mansub selalu dia kena nasab. Al-mufassir, fungsinya apa? Al-mufassiru liman bahama minal hayati. Ya, yang menafsirkan sifat-sifat yang kurang jelas dari suatu keadaan. Jadi hayatnya yang dirinya, keadaannya, kondisinya. Iya. Misalnya dia berkendaraan, bagaimana kondisi dia berkendaraan? Matahari terbit, bagaimana kondisi terbitnya? Jelas ya? Dia sakit, bagaimana kondisi sakitnya? Itu hal namanya. Jadi ketika ditafsirkan, bagaimana matahari terbit? Oh, sangat terang. Itu hal namanya. Jelas ya? Bagaimana dia berkendara? Bagaimana dia datang? Kondisi datangnya? Oh, dalam keadaan berkendaraan. Itu hal namanya. Baik. Jadi dia menafsirkan untuk hayat. Itulah yang disebut dengan hal.
Baik. Hal ini ada 3 bagian, sama dengan khabar, pembagian khabar yang telah lalu. Ada mufrad, ada jumlah, dan ada syibh jumlah. Mufrad contohnya, ra'aitu syamsa sati'atan. Kita i'rab ra'aitu, ra'a fi'il madhi tu fa'il, asy-syamsa maf'ul bihi, sati'atan hal untuk asy-syamsa. Saya lihat matahari di kondisi apa? Apa kondisinya? Apa keadaannya? Nah, dalam keadaan sati'ah, sangat terang. Jelas ya? Baik. Yang kedua, dia bisa jumlah. Ingat definisinya mufrad di sini sama dengan khabar. Mufrad itu ma laisa jumlatan wala syibh jumlah. Baik. Jumlah terbagi 2. Apa itu? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khabar. Contohnya begini, jaa Zaidun wajhuhu mustanirun. Kita i'rab dulu, jaa fil madhi, Zaidun fa'il, wajhuhu wajah mubtada dan dia mudhaf dan hu mudhafun ilaih. Mustanirun, ingat mubtada perlu apa? Khabar. Mustanirun khabarnya. Jumlah dari mubtada dan khabar semuanya itu fi mahalli nasbin hal. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mudah. Si Zaid telah datang dalam keadaan wajahnya itu bercahaya. Ditambah aja dalam keadaan wajahnya apa? Bercahaya. Baik. Jadi untuk hal seperti itu cara penerjemahannya. Berikutnya jumlah fi'liyah. Contohnya, jaa Ahmadu yadhaku. Kita i'rab dulu, jaa fi'il madhi. Jaa fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Ahmadu. Ahmad fa'ilnya marfu'. Yadhaku, ini jumlah fi'liyahnya. Fi'il mudhari. Lagi-lagi fi'il perlu apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Di dalam takdiruhu huwa. Jumlah dari fi'il dan fa'il ini semuanya fi mahalli nasbin apa? Hal. Dikatakan fi mahalli nasbin hal. Cara menerjemahkannya mudah juga. Si Ahmad datang dalam keadaan dia tertawa. Itu kalau hal begitu cara menerjemahkannya. Jadi dalam keadaan dia tertawa. Jelas ya? Antum bisa bikin jumlah hal, jumlah haliyah apapun yang semisal dengan itu. Iya. Yang semisal dengan itu. Misalnya, qadima abuka mutabassiman. Ayahmu datang dalam keadaan apa? Mutabassiman. Apa artinya mutabassiman? Tersenyum. Ya, dalam keadaan tersenyum. Jelas ya? Ya, jalastu muttaki'an. Saya duduk dalam keadaan bersandar. Ya. Hadartu majlisal ilmi masruran. Saya hadir di majelis ilmu dalam keadaan apa? Senang, bergembira. Nah, itu bisa antum bikin hal banyak. Jelas ya? Yang penting antum sekarang sudah tahu kaidahnya. Berikutnya syibh jumlah. Contohnya ra'aitul usfura fawqa syajara. Saya melihat al-usfur, melihat burung fawqa syajara. Fawqa asy-syajara. Jadi katanya kalau ada jumlah dzarfiyah atau jar majrur, atau bilang itu bisa diartikan kepada makna hal juga.
Ya takdirnya aja, dia kan muta'alliq ke sesuatu. Muta'alliqnya dia muta'alliq kepada sesuatu. Muta'alliqnya inilah yang disebut sebagai apa? Sebagai hal. Baik. Sekarang berikutnya. Selesai aqsamul hal, sahibul hal. Ya. Ada namanya sahibul hal. Hal itu kan kita gambarkan keadaan orang kan, atau kita menggambarkan hay'ah. Hay'ah yang digambarkan ini milik siapa? Hay'ahnya siapa? Dia tersenyum. Siapa yang tersenyum? Dia berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Wajahnya bercahaya. Siapa itu? Itu sahibul hal namanya. Pemilik hal itu. Pemilik hal itu macam-macam. Bisa dari isim fa'il. Contohnya, contoh dari fa'il ya. Ja'a Zaidun rakiban. Ya, kita i'rab dulu. Ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'il, rakiban hal. Hal untuk siapa? Sahibnya siapa? Zaid. Jadi yang datang berkendaraan ini adalah si Zaid. Bisa dari naibul fa'il. Contohnya sumi al khabaru saran. Beritanya didengarkan dalam keadaan menyenangkan. Beritanya itu menyenangkan, menggembirakan. Sahibul hal di sini siapa? Nah, kita i'rab dulu. Sumia fi'il madhi. Madhi apa ini? Majhul atau ma'lum? Majhul. Perlu apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al khabaru. Saran hal. Hal dari siapa? Khabar. Contoh dari maf'ul bihi, minal maf'ul bihi. Ra'aitul qamara muniran. Kita i'rab dulu. Ra'a fi'il madhi itu fa'il, al-qamara maf'ul bihi. Jadi yang kena siapa yang dilihat? Saya melihat siapa? Melihat apa? Melihat si bulan. Bulan ini yang kena pelihatan, berarti dia maf'ul bihi. Jelas ya? Bulannya dalam kondisi apa? Dalam keadaan apa? Ini yang mau ditafsirkan. Muniran, dalam keadaan terang. Berarti sahibul halnya di sini dalam bentuk maf'ul bihi. Berikutnya minal khabar. Ada yang kadang bentuk khabar, mubtada, ada khabar. Ini sekarang dalam bentuk khabar. Hada ba'li syaikhan. Kita i'rab dulu. Hada, ha litanbih, da ismul isyara fi mahalli raf'in mubtada. Jelas ya? Mubtada. Baik. Ba'li dua kata, ba'lun khabarnya, dan dia mudhaf dan domir ana ya-nya mudhafun ilaih. Sekarang syaikhan. Syaikhan apa i'rabnya? Hal. Hal untuk apa? Ba'li. Jadi ini artinya hada ba'li syaikhan. Ini kan ucapannya istrinya. Istrinya siapa ini? Istrinya Nabi Ibrahim. Ini di ayat di surah Hud ini ya. Istrinya Nabi Ibrahim. Dan ini suamiku sudah orang tua. Ya, saya sendiri perempuan yang sudah tidak bisa melahirkan. Bagaimana punya anak? Jelas ya? Itu bahasanya. Maka dikatakan ini suamiku sudah orang tua. Dalam kondisi dia sudah tua. Syaikhan di sini ini hal menafsirkan kondisi siapa? Al-Ba'al, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Baik, khabarnya. Berikutnya kadang bisa dari al-majrur bil harf. Isim yang dimajrurkan oleh huruf. Contohnya, marartu bi Muhammadin jalisan. Coba kita i'rab. Marartu, marra fi'il madhi, tu fa'il, bi Muhammadin jar wa majrur muta'alliqani bi marartu. Ingat ya, muta'alliqaninya itu bisa ke fi'il, bisa ke mana? Isim. Apa ada salah satu dari keduanya? Maknanya itu lihat. Saya berlalu, saya melalui Muhammad. Jadi Muhammad yang dilalui ini apa namanya? Muhammad ini terkait dengan kata dilalui. Iya. Jalisan, dalam keadaan dia duduk. Siapa yang duduk ini? Si Muhammadnya. Bukan saya. Kalau saya kan saya sudah berlalu. Gimana caranya berlalu duduk? Kan tidak mungkin kan? Tapi si Muhammad saya lalui dalam keadaan dia duduk. Jadi si Muhammad ini majrur
bisa dia ada halnya, sahibul hal, bisa. Nah, sama dengan ayat minal majruri bil mudhaf. Ada yang majrur dengan dia mudhaf. Contohnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ayuhibbu, hamzah lil istifham. Yuhibbu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ayo, hukum fi'il mudhari'. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab bisa tiga kemungkinan, marfu, mansub, majrur. Apa mansub, marfu, mansub dan majzum. Dia di sini apa? Marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi min nasibin au jazibin, sebab tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, makanya bacanya ayuhibbu. Baik, fi'il perlu fa'il. Mana fa'ilnya? Ahadu. Ahadu mudhaf dan kum mudhafun ilaih. Ayyakula an masdariyah. Yakula fi'il mudhari apa? Mansub. Kenapa mansub? Karena ada an di depannya, maka dibaca ayyakula. Iya, jelas ya? Ayyakula. Ini kalau di jumlah an dengan yakula, ini masdariyah fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Jadi tadinya itu asalnya begini. Bisa kayak gini bentuknya. Ayuhibbu ahadukum akla lahmi akhihi. Jelas ya? Akla lahmi akhihi. Bisa. Baik. Lahma maf'ul bihi. Maf'ul bihi kemana? Dari yuhibbu atau dari akala? Akala. Dan lahma mudhaf dan akhihi mudhafun ilaih, majrur bil mudhaf. Wa huwa mudhaf lagi, dan akhi mudhaf lagi, dan hi mudhafun ilaih. Maitan, dalam keadaan dia mati. Ayan dalam keadaan ini mati siapa? Salah seorang dari kalian, atau yang memakan, atau saudaranya? Saudaranya. Jadi senangkah kamu, senangkah salah seorang dari kalian dia memakan daging saudaranya, dan saudaranya ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan bangkai, sudah menjadi mayat. Itu lebih enak ya kalau antum paham i'rabnya, lebih enak antum menerjemahkan ayat itu, pasti maknanya. Tidak mungkin kesana sini, sebab antum tahu ini kalimat kemana. Itu pentingnya bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu dibahasakan bilisanin arabiyyin mubin, lisan bahasa Arab jelas sekali. Jadi orang yang ingin menjelaskan sesuatu tidak ada kata ininya, itu pakai lisan bahasa Arab. Iya, jelas ya, dari lisan bahasa Arab. Selesai, sahibul hal. Sekarang disimpulkan bahwa hal itu, kalau dia menjadi hal, itu perlu 5 syarat. Syarat yang pertama, hal itu harus nakirah. Jadi hal itu tidak boleh pakai alif lam, tidak ada. Makanya kita lihat semua hal itu, syati'atan, rakiban, saran, muniran, syekhan, jalisan, maitan, dia semuanya apa? Nakirah. Kalaupun dia ada jumlah dan syubuh jumlah, itu dihukum nakirah namanya. Dihukumnya itu enggak ada masalah ya, enggak diperhatikan. Tapi kalau dia asalnya hal, dia nakirah. Yang kedua, ba'da tamamil kalam. Hal itu enggak datang kecuali setelah sempurna pembicaraan. Kalau fiilnya lazim, ada fiil fa'il dulu, baru ada hal. Kalau fiilnya mutaaddi, ada fiil fa'il dan ada maf'ul bihi atau aja jar majrur dan sebagainya, sudah lengkap baru datang halnya. Jadi hal ini harus sempurna dulu. Terus syarat yang ketiga, sahibul hal harus ma'rifah. Itu sahibul hal ada 6 tadi ya. Semuanya di situ ma'rifah, tidak ada yang nakirah. Kemudian yang keempat, hal itu dari kalimat mushtaqah. Tidak ada hal dalam kata jamid. Iya. Ra'aitu Muhammadan qamaran misalnya. Ra'aitu Muhammadan qamaran, tidak bisa. Iya. Misalnya dia bilang ra'aitu, saya melihat Muhammad dalam keadaan seperti bulan. Dia maksudnya begitu, tapi secara bahasa itu salah. Nggak bisa dia berucap begitu. Sebab qamaran jamid. Dan hal itu harus apa? Harus mushtaq. Kecuali kalau dia bilang ra'aitu Muhammadan mukmaran. Itu baru bisa. Saya melihat Muhammad bercahaya seperti bulan. Itu mukmaran. Mukmaran mushtaq, nggak ada masalah.
Jelas ya? Baik. Kemudian terakhir, muntakilatun la takunu lazimatan. Jadi hal itu adalah muntakilah. Ya. Dia harus bisa berpindah-pindah. Ya, bisa berpindah-pindah. Nggak boleh datang lazim. Iya. Nggak boleh datang lazim. Nah, jadi dia berpindah-pindah. Misalnya qadima Muhammadun mutabassiman. Muhammad datang dalam keadaan tersenyum. Saya tanya, yang tersenyum itu cuma Muhammad saya? Bisa juga qadima Ahmadun mutabassiman, bisa juga. Jadi kata mutabassiman ini bisa berpindah-pindah, dipakai kemana-mana. Bisa dipakai kemana-mana. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak bisa berpindah-pindah, itu tidak disebut sebagai apa? Tidak disebut sebagai hal. Ya, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang terjadi juga dia lazim ya. Ya. Bisa berpindah-pindah tapi lazim. Contohnya misalnya apa? Contohnya huwal haqqu musaddiqan. Dialah yang hak musaddiqan. Saya tanya, kebenaran selalu musaddiqan atau tidak? Selalu kan? Tapi dia hal di sini, enggak ada masalah. Jelas ya? Itu kadang-kadang saya. Jadi secara umum begitu cara membahasakan untuk hal. Selesai ya hal di sini. Kita pindah kepada temannya, namanya tamyiz. Iya. Namanya tamyiz. Tamyiz ini menafsirkan juga. Tapi bedanya apa? Kita lihat di definisi. Baik. Saya kasih contoh-contoh dulu hal ya, supaya antum ini dicek sudah paham atau tidak. Saya baca saya, dhaharal haqqu jaliyan. Dhaharal haqqu jaliyan. Apa artinya dhaharal haqqu jaliyan? Kebenaran itu telah tampak dengan jalian, sangat jelas. Ya. Sekarang i'rab dulu dhahara. Fi'il madhi. Al-haqqu fa'il, jalian hal. Baik. Contoh lain. Dhahaba khadimuka maridan. Dhahaba khadimuka maridan. Artinya pembantumu pergi dalam keadaan dia sakit. Dhahaba fi'il madhi, khadimu fa'il, ka mudhafun ilaih, maridan hal. Maridan hal. Jelas ya? Baik. Jadi itu cara memahami untuk hal. Berikutnya al-mustathna, ayat at-tathnis, at-tamyiz. Coba diikuti, at-tamyizu. At-tamyizu, at-ta'rifuhu, al-ismul mansubu, al-mufassiru liman bahama minad dawat. Syurutut tamyizi ayakuna nakiratan, ayakuna ba'da tamamil kalami, kismahu datun nisbatun, datun al-miqdaru, waznun ishtaraitu ritlan asalan, kailun ishtaraitu sa'an daqiqan, masahatun ishtaraitu mitran hariran, al-adadu malaktu ishrina na'jatan, nisbatun muhawwalun gairu muhawwalin, muhawwalun al-fa'ilu tasabbaba zaidun araqan, al-maf'ulu wa fajjarna al-arda uyunan, al-mubtada'u ana aktharu minka malan. Baik. Gairu muhawwalin imtala al-ina'u ma'an. At-tamyiz, apa itu at-tamyiz? Tarifnya al-ismu al-mansub, isim mansub juga. Al-mufassir, sama menafsirkan. Liman bahama minad dawat, tetapi menafsirkan dat yang belum jelas. Bedanya apa sekarang hal dengan tamyiz kalau begitu? Kalau hal itu menafsirkan kondisi keadaannya. Iya.
Tapi kalau tamyiz yang ditafsirkan datnya, bukan keadaannya. Dia membicara tentang apa? Datnya. Ya, orangnya, berapa jumlahnya. Ya, kalau dia barang berapa meter, angka berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Ya, kalau dia ditimbang berapa beratnya. Jelas ya? Nah, itu namanya tamyiz. Baik. Itu namanya tamyiz. Syaratnya cuma dua. Pertama, ayakuna nakiro. Tamyiz selalu nakiro. Tidak ada tamyiz yang apa? Ma'rifat. Terus yang kedua, ba'da tamamil kalam. Sama dengan hal juga setelah pembicaraan selesai. Cuma dua saja. Cuma dua. Dan tamyiz terbagi dua. Ada namanya tamyizud dzat. Tamyiz apa? Ad-dzat. Dan yang kedua ada namanya tamyiz an-nisbah. Jadi yang pertama ada yang menjelaskan tentang dzat. Dzat itu ada dua. Ada yang menerangkan miqdar, kadar. Kadar itu kalau bahasa Indonesia bisa bermakna jumlah, bisa bermakna panjang, bisa bermakna berat. Kadar ya? Iya. Kalau adat itu angka. Jadi bisa ditamyiz. Nah, contohnya apa? Miqdar. Ishtara itu yang ditimbang dulu ya. Kita mulai dari yang ditimbang. Ishtara itu ritlan asalan. Saya membeli satu ritel. Satu ritel itu berapa kilo ya? Itu jumlah dalam bentuk timbangan. Ritel. Saya membeli satu ritel. Satu ritel apa? Datnya yang mau diterangkan. Kan kalau anda bilang 1 kilo misalnya, ishtara itu misalnya 5 kilo. 5 kilo apa? Jelas ya? Lahman misalnya daging. Nah, itu baru kena. Jelas ya? Nah, sama di sini saya beli satu ritel. Satu ritel itu satu bak. Satu bak itu berapa? Satu yang ditimbangnya. Nah, jumlah satu bak ini isinya apa? Isinya itu adalah apa? Asalan. Jadi kalau kita i'rab ishtara itu, ayo ishtara fil madi itu failnya ritlan maf'ul bihi. Asalan tamyiz. Asalannya apa? Tamyiz. Baik, berikutnya kailun. Ishtara itu sa'an daqiqan. Ayo i'rab ishtara itu. Ishtara fil madi tu fa'il sa'an maf'ul bihi. Dia beli satu sa'. Jelas ya? Satu sa' itu apa? Itu ukuran takaran itu. Takarannya 4 kali 2 telapak tangan. Nah, itu sekitar 3 seperempat kilo. Sekitar itu. Atau 2 seperempat kilo, 2,5 kilo, sekitar itu. Atau 3 kilo lah paling banyak. Itu so. Jadi saya beli satu so. Satu so isinya apa? Nah, baru ada tamiznya, daqiqan, tepung. Ya, saya beli satu so berisi tepung. Berikutnya masaha, panjang. Contohnya ishtara itu mitran hariran. Ayo rob dulu. Ishtara fil madi itu fa'il mitran 1 meter maf'ul bi. 1 meter apa? Hariran sutra. Jadi saya beli kain sutra panjangnya 1 meter begitu. Baik. Berikutnya adat jumlah. Malaktu isyrina na'jatan. Saya memiliki 20 apa? Na'jatan. Nah, makanya di situ di fathah sebab dia tamyiz untuk memperjelas. Ayo kita i'rab dulu. Malaka fil madi itu fa'ilnya. Tu fa'ilnya. Terus apa lagi? Ishrin maf'ul bihi. Ishrin maf'ul bihi. Na'jatan tamyiz. Na'jatan tamyiz. Jadi yang akhirnya na'jatan itu kalau antum mau kaidahnya begini. Angka kalau dia 1 dibawakan 1 juga. Na'jatun wahidatun. Kalau 2 dibuat musanna, na'jatani. Kalau 3 dibawakan angkanya terus dijamak setelahnya. Salah satu ni'aj. Iya. Jelas ya?
salasatu ni'ajin. Jadi di kasrah, salasatu ni'ajin, arba'atu ni'ajin, sampai 10, asyaratu ni'ajin. Kalau sudah masuk 11 sampai 99 itu semuanya di mufrad dan di mansubkan sebagai tamiz. Ahada asyara na'jatan, ithna asyara na'jatan, thalatha asyara na'jatan, ishruna na'jatan, khamsa wa ishruna na'jatan, thalathuna na'jatan, arba'una na'jatan, tis'a wa tis'ina na'jatan. Kalau sudah 100 dibilang mi'atu na'jatin, baru dia kayak di kasra. Jelas ya? Kalau 101 mi'atun wa na'jatun, 100 mi'atu na'jatin wa na'jatun, 100 kambing ditambah 1. Kalau 102 mi'atu na'jatin wa na'jatani. Jelas ya? 103 mi'atu na'jatin wa thalathun ni'ajin. Nah, begitu terus sampai 110. 111 kembali lagi. 111 mi'a wa ihda asyara na'jatan, mi'a wa ithna asyara na'jatan. Terusnya. Begitu cara menghitung ya. Ini gambaran kaidah menghitung. Baik, itu sebenarnya di pelajaran nahwu itu dibahas ya. Cuman kalau di buku-buku percakapan itu memang kan tiap hari dipakai kan. Nanti kalau mau belanja mau apa. Tapi di nahwu simple aja sebenarnya. Satu kali bahas sudah lewat semua itu kalau di pembahasan nahwu. Jelas ya? Baik, selesai tamiz. Namanya tamiz apa? Tamiz dat. Tamiz yang kedua namanya tamiz nisbah. Apa itu tamiz nisbah? Iya. Jadi tamiz nisbah ini yang sesuatu itu dinisbatkan kepadanya. Sesuatu itu dinisbatkan kepadanya. Iya. Jadi misalnya Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu sangat senang jiwanya. Jadi yang senang itu sebenarnya siapa? Muhammad atau jiwanya? Jiwanya kan begitu. Nah, itu nisbat sebenarnya. Jadi sebenarnya itu tauba nafsu Muhammadin, sebenarnya begitu. Tapi begitu nafsunya diakhirkan, maka dibilang la tauba Muhammadun, nafsu dibuat menjadi tamiz, nafsan. Jelas sampai sini? Nah, itu yang disebut nisbah. Makanya itu muhawwal, dia tadinya ada yang berubah-ubah. Nah, perubahannya itu ada 3. Coba lihat di sini. Al-fa'ilu, yang pertama dari fa'il. Contohnya, tasabbaba Zaidun araqan. Asalnya bagaimana itu? Jadi asalnya tasabbaba araqu Zaidin. Jadi araqan ini asalnya fa'il. Ketika fa'ilnya dijadikan sebagai tamiz, Zaidun langsung kayak fa'il. Tasabbaba Zaidun araqan. Ya, contoh lain tadi itu saya kasih. Tauba Muhammadun nafsan. Asalnya apa? Tauba nafsu Muhammadin. Tauba nafsu Muhammadin. Baik. Yang kedua al-maf'ul minal maf'ul wa fajjarnal arda uyunan. Ya, kita i'rab dulu tadi tasabbaba. Tasabbaba fi'il madhi, Zaidun fa'il, araqan tamyiz. Asalnya tadi apa? Tasabbaba araqu Zaidin. Kalau tasabbaba araqu Zaidin bagaimana i'rabnya? Tasabbaba fi'il madhi, araqu fa'il wa huwa mudhaf dan Zaidin mudhafun ilaih. Baik, sekarang kita yang kedua al-maf'ul bihi. Wa fajjarnal arda uyunan. Ini ayat di surah Al-Qamar. Waw ala hasab ma qablahu. Fajjara fi'il madhi, fa'ilnya, al-arda maf'ul bihi, uyunan tamyiz. Ini asalnya wa fajjarna uyunal ardi, asalnya begitu. Wa fajjarna apa? Uyunal ardi. Iya. Baik. Berikutnya al-mubtada. Ana aktsaru minka malan. Kita i'rab dulu. Ana mubtada, aktsaru khabar, minka jar majrur muta'alliqan bi aktsara.
Iya, biasanya kalau ada mubtada khabar, jar majrur itu selalu muta'alliqnya ke khabar, biasanya gitu. Baik, malan malan tamyiz. Ini asalnya mubtada, ini dari mubtada. Jadi asal katanya itu asal katanya mali aktsaru mim malika. Asalnya begitu. Mali aktsaru mim malika. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ya. Kan yang mau dia perbandingkan antara saya dan kamu, kan begitu. Kalau begitu bilang saja, saya lebih banyak dari kamu. Lebih banyak apanya? Dari sudut harta. Nah, itu tamyiz namanya. Jelas ya, bisa dirubah dari maf'ul bihi. Baik, selesai sampai sini. Sisa ada tamyiz nisbah namanya. Dia tamyiz nisbah tetapi tidak tertahwil. Tidak tertahwil. Maksudnya bukan dari fa'il, bukan dari maf'ul, ya, bukan juga dari mubtada. Tapi memang asalnya seperti itu. Misalnya imtala al-ma'u, imtala al-ina'u ma'an. Memang yang penuh itu bejananya, tapi penuh isinya apa? Isinya air. Itu yang mau diterangkan. Maka dia sebagai tamyiz di situ. Jadi dengan ini akan mudah ya, seorang itu memahami apa yang dimaksud dengan tamyiz. Iya. Baik. Sekarang saya mau kasih contoh-contoh. Kalau saya berkata ana asyrafu minka nasaban. Ana asyrafu minka nasaban. Apa artinya itu ana asyrafu minka nasaban? Saya lebih mulia nasabnya daripada kamu. Saya lebih mulia daripada kamu dari sudut apa? Dari sudut nasab. Ya. Baik, saya kasih contoh-contoh biar ada praktekan ya. Lihat, ana asyrafu minka nasaban. Ada ana. Ada ana di situ. Ana apa i'rabnya? Mubtada. Asyrafu khabar. Minka jar majrur muta'alliq bi khabar. Nasaban tamyiz. Asalnya apa ini tadi? Nasabi asyrafu min nasabika. Jelas ya? Baik, berikutnya kun ahsanan nasi siratan wa akhlaqan. Kun fi'il amr. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Ahsana ahsana maf'ul bihi. Bisa maf'ul bihi, tapi yang paling cocoknya dia sebagai khabar kana. Ya kan? Kan kana ini, kun. Ya. Baik, kun ahsana. Dan ahsana mudhaf, an-nasi apa? Mudhaf ilaih. Siratan tamyiz. Tidak ada hal yang tidak bisa antum bilang hal di sini. Dia menafsirkan keadaan orang? Tidak, dia menafsirkan hayatnya. Apa namanya? Dia menafsirkan datnya. Orang ini sirahnya, sejarah hidupnya, kehidupan dia, wa akhlakan, dan akhlak dia. Jelas ya? Baik. Malaktu khamsina faddanan. Malaktu, malaka fa'il madhi itu fa'il khamsina maf'ul bihi. Faddanan, tahu antum faddanan? Faddanan ini meter-meteran juga. Kalau kita kan bahasa meter, ukuran tanah kan ada meter, ada hektar, apalagi yang biasa dipakai di kampung itu. Tombak apa, banyak macam ya. Ada bahasa-bahasa yang biasa dipakai di kampung itu. Bahasa Indonesia juga, cuma saya lupa. Ya, faddanan ini mirip seperti itu. Berarti faddanan di sini tamyiz apa namanya? Nisbat dat. Lihat bukunya dulu, baru aja antum berpisah dengan halaman. Tamyiz dat ya. Ishtaraitu qadahan qamhan. Saya memberi satu qadah, satu apa namanya?
Qadah itu tempat air minum ya, diisi air di situ. Baskom atau apa namanya? Apa bahasanya untuk air minum itu? Tapi bejana. Saya membeli satu bejana berisi qamhan. Qamhan itu kayak gandum. Berisi apa? Gandum. Mana di situ? Coba kita i'rab dulu. Ishtara itu. Ishtara fi'il tu fa'il qadahan maf'ul bihi qamhan tamis. Tamis apa? Tamis dat. Bi'tu dira'an sufan. Saya menjual satu hasta wol. Sufan itu bulu domba. Nah, coba kita i'rab. Ba'a fi'il madhi, tu fa'ilnya, dira'an maf'ul bihi, sufan tamis. Tamis apa? Tamis dat. Baik, selesai. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan al-mustathna. Baik, kita baca dulu al-mustathna. Al-mustathna. At-ta'rifu. Al-ikhraju bi adatin min adawatihi thamaniyati. Nah, ini antum sudah ngantuk atau belum makan atau sudah gasnya sudah melemah? Atau ini sudah panggilan terakhir ya? Ayo diulangi. Al-ikhraju bi adatin min adawatihi thamaniyati li syai'in laulahu ladakhala fil kalami sabiq. Aqsamuhu bi illa harfun bil ittifaqi. At-tamul mujibu, at-tamul manfiyu, al-munqati'u, an-naqisu. At-tamul mujibu wajibun nasbi, qama al-qawmu illa zaidan. At-tamul manfiyu al-badalu minal mustathna, ma qama al-qawmu illa zaidun. An-nasbu alal istithnai, ma qama al-qawmu illa zaidan. Al-munqati'u wajibun nasbi, ma qama al-qawmu illa farasan. An-naqisu hasbal awamiri atau hasbul awamiri, ma qama illa zaidun. Ma darabtu illa zaidan, ma marartu illa bi zaidin. Bi khala hasha ada, mutaraddidun bainal fi'li wal harfi. Jawazun nasbi, qama al-qawmu khala zaidan ada amran hasha bakran. Qama al-qawmu khala zaidin ada amrin hasha bakrin. Bigairi suwa siwa sawa, ismun bil ittifaqi. Al-harfu bil idafa, al-jarru bil idafa. Ma qama al-qawmu gairu zaidin, ma qama al-qawmu suwa amrin, ma qama al-qawmu siwa muhammadin, ma qama al-qawmu sawa'u bakrin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam mustathna.